Halo, Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol ya. Saya agak ragu-ragu nih. Kita ngomongin KTT G20 perlu nggak ya? Karena ini hari terakhir loh, Bung Rocky. Ya, buat lihat hal-hal yang lucu di situ dan Hmm. kita lihat bagaimana Anies justru dilulukan oleh pemimpin-pemimpin negara di situ tuh, dan Ibu Iriana bikin semacam kejutan dengan humble menyapa istri-istri kepala negara. Jadi ada hal yang menghibur juga. Anies dapat panggung di situ, Ibu Iriana melaju dengan kesederhanaannya, tapi kemudian terlihat keindonesiaan itu. Hmm. Jadi sebetulnya bagian-bagian yang nggak terduga justru terlihat di situ. Yang bisa diduga adalah Pak Jokowi pasti akan kembali jadi sales boy di situ untuk Ya, ya, dagangin IKN. ya, 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 ya. Oh ya, betul, betul. Ini bahkan di depan Biden ini ya, Pak Jokowi itu menyinggung soal apa di EKM. Saya coba baca ini, katanya buka peluang investasi 20,8 miliar dolar US ya. Jadi kelihatannya dia mau jualan lah gitu di depan Pak Biden gitu ya. Syukur kalau dibeli, kalau syukur tertarik, kalau enggak apa-apa. Yang penting pokoknya udah namanya juga jualan ya. Ya ini jadi terlihat bahwa Pak Jokowi datang ke G20 itu dengan dua maksud. Pertama, supaya dia tampil sebagai tokoh internasional, kalau bisa dapat Nobel Hmm. dalam dikompor-komporin oleh kalangan dia, kalangan istana. Atau dia ingin pastikan bahwa legasi dia IKN itu uh, tidak akan gagal tuh. Karena itu dia berupaya untuk memanfaatkan forum G20 itu juga sebagai tempat untuk mengundang investor di ibu kota negara tuh. Hmm. Tapi itu sebetulnya pasti gagal atau tidak terlihat minat itu, karena 1 tahun terakhir ini kan investor itu kabur semua dari Indonesia tuh, dan Hmm. capital outflow justru lebih banyak daripada modal PMA yang baru tahap MOU itu. Hmm. Jadi agak susah Pak Jokowi untuk menjual proposal IKN itu ketika justru investor melihat bahwa Indonesia bukan tempat yang layak untuk berinvestasi. Ya, ya. Dan ya, nah masih kita ngomongin KTT di G20 ini, ternyata Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, bicara di situ. Dan saya agak terkejut gitu dengan eh, pidato dari Pak Prabowo yang memamerkan bahwa Indonesia ini sedang fokus untuk menyiapkan lumbung pangan dunia, gitu ya. Bukan lumbung pangan Indonesia, bukan loh ya, lumbung pangan dunia. Yang dia, dan bahasanya bahwa tugasnya adalah memberi makan 8 miliar dari warga dunia. Kan mulai tanggal 15 kemarin itu jumlah penduduk Indonesia, penduduk dunia itu resmi 8 miliar. 8. Ya, dan Pak Prabowo kemudian menyinggung food estate, yang kata beliau ini di Indonesia itu ada, dia menyiapkan 16 juta lahan hutan yang terdegradasi. Itu bahasanya begitu. Yang 8 juta untuk pangan, yang 8 juta untuk energi. Tapi kan kita kemarin membahas soal bagaimana temuan dari Greenpeace bahwa food estate Pak Prabowo yang di Kalimantan Tengah itu merusak hutan gitu, dan kemudian food estate-nya sendiri juga nggak jalan gitu. Jadi mangkrak lah itu. Ya itu saya tahu jalan pikiran itu dari buku kampanye Pak Prabowo 2019. Ah, Pertanian dijadikan sumbu soko guru dari politik hmm, pemerintahan Pak Prabowo kalau dia terpilih itu. Tapi sekarang kemudian dia perluas atau diglorifikasi seolah-olah Indonesia betul-betul di dalam paket kepemimpinan Pak Prabowo nanti akan ada lahan yang bisa memberi makan 8 miliar orang tuh. Kan Pak Prabowo mengucapkan itu di dalam proyeksi bahwa dia akan jadi presiden kan. hmm, Kan itu hmm, hmm, intinya tuh. Jadi sekali lagi tentu dia mesti pamerkan potensi itu ke negara-negara yang ada di Bali hari ini. Tetapi kita jangan lupa ada bagian juga yang diriset oleh dunia internasional, Greenpeace misalnya tuh, tentang kerusakan lingkungan. Juga orang tahu bahwa konflik agraria itu tinggi sekali di Indonesia tuh. hmm. Komnas HAM barusan memutuskan bahwa salah satu agenda utama dia adalah menyelesaikan konflik agraria yang ada di setiap daerah, dan itu juga akibat dari pemaksaan food estate lalu merampas tanah-tanah adat dan tanah rakyat. Jadi tidak semudah seperti yang dibayangkan dalam skenario bahwa degrading area ini bisa diolah. Itu degradasi, apa namanya, pakai istilah tadi ya, Ya, lahan-lahan degradasi. yang mengalami degradasi itu
juga lahan yang sebetulnya lahan konflik, lahan potensi yang setiap hari kita baca di koran dari Sumatera Utara sampai Papua itu konflik agraria tinggi sekali itu. Jadi nggak bisa negara itu membypass konflik ini hanya demi ambisi besar untuk jadi supplier food supplier global kan, itu nggak begitu. Tapi saya paham bahwa Pak Prabowo tentu selalu punya semangat dan keyakinan bahwa dia bisa lakukan itu sebelum dia bertemu dengan fakta-fakta bahwa dunia juga tahu bagaimana proyek food estate itu berantakan. Di Papua kan udah berhenti tuh proyek itu kan. Di Kalimantan justru proyek itu yang dikritik oleh Greenpeace kemarin bahwa itu merusak lingkungan dan kayunya dipotong, udah pasti kayunya udah dijual, tapi tanahnya nggak mungkin menumbuhkan butir-butir pangan. Ya, ini yang saya khawatirkan ya, karena menurut saya sangat mengejutkan kemudian tiba-tiba Pak Prabowo pidato semacam itu. Apakah Pak Prabowo tidak dapat laporan tentang fakta yang terjadi di lapangan? Karena harus kita ketahui bahwa Greenpeace ini kan organisasi global, gitu ya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia itu pasti juga menjadi agenda dari Greenpeace internasional. Iya, itu saya kira di depan meja para delegasi dunia itu paper Greenpeace sudah tiba duluan sebelum Pidato tuh. Karena Greenpeace operasinya itu udah sejak awal G20, lobby Greenpeace di pemerintahan Eropa itu udah jalan tuh. Jadi data tentang kehutanan, kerusakan lingkungan Indonesia udah ada di meja kepala-kepala negara G20 itu sebelum mereka mendengar pidato Pak Prabowo. Lalu mereka mulai bertanya-tanya tuh, ini kompatibelnya di mana tuh? Ada riset internasional yang dengan mudah diakses di semua website, tapi ada proposal dari Pak Prabowo untuk membangun food estate yang gigantik. Kan itu pertanyaan tuh. Jadi sering juga Pak Prabowo nggak di-brief dengan baik bahwa hal-hal yang pernah dia bayangkan itu udah banyak berubah tuh. Yang dalam proposal debat Presiden 2019 sebetulnya udah banyak yang berubah sekarang. Konflik agraria makin jauh, makin dalam, kemiskinan di rural itu juga meninggi, harga pupuk itu nggak bisa terjangkau segala macam tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang justru mesti direfleksikan kembali oleh Pak Prabowo sebelum dia punya semacam ambisi yang terlalu berlebih itu. Ya, karena ini nanti bisa backfire ya kalau apalagi ini dalam forum internasional loh yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan kalau nanti one day dia akan muncul dia sebagai capres dan kampanye dia membawa isu ini, kemudian dia tidak mendapat laporan tentang fakta yang terjadi di lapangan, kan menurut saya sangat berbahaya nih buat Pak Prabowo. Iya, itu Pak Prabowo lagi kampanye tiba-tiba masuk beri slide tandingan tuh boy, seperti gaya Amerika itu pada cek fakta itu kan. Ya, jadi sebetulnya kan pemilu ke depan ini akan jadi semacam itu, cek fakta. Seorang kandidat boleh aja ngoceh di depan forum, tapi pada saat yang sama masyarakat sipil begitu mendeteksi 2-3 kalimat, algoritma bisa mengarahkan, oh ini mau promosiin food estate, dikeluarin data food estate itu kan bisa dipermalukan nanti Pak Prabowo di situ. Jadi itu pentingnya kehati-hatian dan tahan diri sebelum berupaya untuk memberi sinyal yang berlebihan itu bahwa Indonesia bisa jadi supplier food dunia itu atau menjamin security ya dia jadinya ya. Food itu. Padahal sebetulnya di kita sendiri itu kan variasi-variasi tanaman pangan yang milik lokal itu belum dieksploitasi, dan kita juga masih net importer sebetulnya tuh. Ya, nah ini kenapa selalu semua bahan pangan bahkan kita import. Kenapa, Bung? Semua bahan pangan bahkan kita import. Oh iya. Nah, ini kenapa hal-hal semacam ini selalu berulang ya? Saya ingat kan dulu di zaman Pak Harto kan juga ada program sejuta sawah ya, 1 juta hektar sawah di Kalimantan juga gitu, dan kemudian ternyata memang gambut di lahan gambut ya itu, dan nggak jalan juga. Dan saya kira ini kan sebenarnya seperti kayak pengulangan cerita waktu itu, cuman apanya komoditinya berbeda. Kalau dulu padi, sekarang ini sebenarnya singkong gitu. Itu jadi di dalam bayangan kita Indonesia memang potensial di 2 hal, extractive industries dan pangan itu. Jadi ada energi
dan ada pangan karena soal lahan tuh. Tetapi di atas lahan itu monopoli hak itu kan udah kita tahu punya siapa tuh. Dan kadangkala sebetulnya secara ya dengan cara tipu-tipu, oh ini akan dibangun food estate, karena itu akan tanam singkong, karena itu pohonnya ditebang dulu tuh. Begitu pohon ditebang, diambil dijual, singkongnya nggak ditanam di situ. Jadi berkali-kali kita tahu itu, dan soal keahlian untuk memanipulasi itu udah jadi pengetahuan orang asing tentang kelakuan oligarki Indonesia tuh. Jadi Pak Prabowo mengucapkan itu dengan cara yang sangat ideal, bahwa dia bisa kontrol oligarki, bahwa dia bisa selesaikan konflik agraria, bahwa dia bisa menjamin ketersediaan pupuk segala macam tuh. Hal yang masih jauh sama sekali tuh. Tapi oke, kalau cuma sekedar membayangkan bahwa bisa, ya bisa aja tuh. Tetapi faktanya keadaan kita betul-betul secara agraris justru tanah-tanah yang seharusnya diberdayakan supaya petani bisa tanam sendiri dan musim panennya tidak terganggu oleh hama, pupuk mesti disediakan, itu yang nggak dipikirin kan. Tiba-tiba food estate itu kan industri besar yang akan mengalahkan petani-petani kecil kita tuh, dan petani kecil akan kembali jadi buruh tani kalau begitu. Ya, oke. Ini mumpung sedikit ngomongin soal food dan makanan, kan ini masuk ke isu yang kemarin sempat ramai dan sampai sekarang masih terus jadi perdebatan tentang seorang warga di Kalideres yang mati kelaparan gitu, dan waktu itu disebutkan hasil otopsinya menunjukkan bahwa mereka sudah tidak makan tuh lebih dari 3 minggu. Orang menjadi perdebatan kemarin, ini orang memang kelaparan nggak punya makan atau sebenarnya dia ada sesuatu, dan belakangan muncul spekulasi bahwa kemungkinan dia ini menganut keyakinan tertentu gitu. Apalagi kemudian polisi menyatakan ditemukan beberapa buku-buku tentang agama, dan orang kemudian menghubung-hubungkan dengan sekte yang disebut tiba apokaliptik ya. Jadi apa? Kayak judul film ini ya dulu ya. Apokalipsino gitu ya waktu itu ya. Itu apa ya sebenarnya? Itu Rembo. Ya, memang ada semacam sekte yang ya ada di dalam seluruh agama itu yang percaya bahwa Mesias itu 3 hari lagi datang. Bahwa bersamaan dengan cahaya bulan ada gejala alam, lalu merasa inilah saatnya kiamat. Jadi semacam antropologi keyakinan yang hidup justru ketika orang tersiksa dengan keadaan realnya tuh. Jadi semua gejala apokaliptik artinya masa depan yang dijanjikan. Semua gejala itu selalu muncul ketika ada kesulitan ekonomi, ada rasa frustrasi sosial, ada orang mencari pada hal-hal yang apokaliptik itu tuh. Jadi sebetulnya memang awalnya kan polisi mengatakan atau dokter forensik mengatakan bahwa nggak ada makanan di situ. Lalu semua orang termasuk kita analisis bahwa itu gagalnya pemerintah mengakses kebutuhan rakyat tuh. Nah, kalau sekarang ada temuan lain, tentu kita mesti terangkan apa yang terjadi sehingga ada orang yang di dalam keadaan masyarakat kita yang Pancasilais tapi tetap hidup dalam satu sekte yang apokaliptik. Itu adalah hak dia sebetulnya. Tetapi itu juga menunjukkan kegagalan pemerintah untuk memberi harapan secara sosial politik kan, sehingga dia mencari harapan di luar wilayah sosial, dia pergi pada wilayah teologis. Nah itu yang sebetulnya menunjukkan bahwa rasa frustrasi selalu tiba ketika keadaan mencekik batin manusia itu. Ya, jadi sumbernya juga kembali ke situ lagi juga ya, gitu ya, apapun ya. Ya itu. Ya, begitu semua. Karena gejala-gejala itu ada di Amerika Selatan, ada di terutama di Guyana yang waktu itu Guyana yang paling mengagetkan waktu itu. Wilayah. Ya, dulu mungkin 30-40 tahun lalu itu Guyana ada pendeta yang kemudian memerintahkan bahwa semua harus minum racun apa waktu itu, menelan sesuatu tuh obat karena akan dijemput oleh makhluk luar angkasa yang mereka bayangkan dikirim dari surga tuh kan. Dan itu sebetulnya waktu diperiksa itu kriminal sebetulnya karena penipuan macam-macam. Indonesia juga di tahun-tahun 70 itu ada gejala semacam itu. Orang mencari semacam keselamatan karena merasa ya kegembiraan batin itu nggak bisa dipenuhi oleh janji-janji pemerintah misalnya. Nah sekarang juga kita mesti coba bayangkan itu. Ada mungkin semacam inspirasi untuk menganggap bahwa ya udah lebih baik bunuh diri atau menghilangkan penderitaan batin hari ini
ketimbang harus panjang untuk menunggu pemulihan ekonomi segala macam tuh. Yes. Nah, bagi seorang sosiolog akan lihat soal itu. Tentu seorang psikolog akan lihat batin yang skizofrenik atau mengalami sublimasi yang luar biasa sehingga dia mencari jalan dengan mengganti kenikmatan materialnya dengan kenikmatan rohani. Nah, sublimasi itu terlalu nekat kalau menyebabkan kematian. Tapi sekali lagi kita hanya bisa melihat coba ini ada gejala dan mungkin juga bisa diikuti di tempat yang lain. Karena selalu peristiwa semacam ini ada yang disebut contagious effect-nya tuh. Jadi yang terjadi di sini bisa dilakukan di tempat yang lain. Itu yang mesti hati-hati. Karena menular, yang begini menular. Keyakinan apokaliptik selalu menular. Yes, ya. Tapi itu sekali lagi kan itu baru semacam apa ya? Bukan berdugaan lah, belum sampai pada satu kesimpulan semacam itu gitu ya. Tapi yang jelas sampai faktanya adalah bahwa perut mereka kosong hampir selama 3 minggu dan kalau perut kosong itu berarti dia tidak makan. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan seperti biasa tetap kita kawal dengan 0%. Ya, supaya ada kedamaian dalam kehidupan, 0% adalah wajib. Thank you. Oke.